siapapun yang mampu atau bisa memberikan rezeki kepada kalian, jika amsaka Allah menahan rezekinya. Bal sebenarnya laju mereka terus menerus fi mutuhin dalam kesombongan, wal nukur dan menjauhkan diri. Selagi hari ini jelaskan kepada kita siapakah zat yang sanggup memberikan rezeki jika rezeki tersebut ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada. Maka kalau ada yang masih dalam keyakinan seperti itu, berarti mereka terus menerus dalam kesombongan dan sikap menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang adanya orang-orang yang ingkar. Mereka tidak meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa kita kenal dengan istilah orang-orang kafir. Kekufuran mereka itu yang membuat mereka enggan untuk mengakui bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penjelasan sebelumnya sempat tersinggung bahwa Fir'aun pada saat itu juga ada Qarun yang meyakini bahwa rezeki yang dimiliki ini adalah datangnya berdasarkan ilmu yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki. Kalau Qarun dulu mengatakan innama utitu ala ilmin, jadi dulu Qarun sampai mengatakan ketika meyakini bahwa rezeki yang dimiliki itu adalah berdasarkan ilmu yang dia miliki sehingga dia bisa mendapatkan harta yang banyak. Di zaman sekarang juga ada yang modelnya seperti di surah Al-Qasas ayat 78 Allah SWT berfirman menceritakan tentang Qarun bahwa innama utituhu ala ilmin indi. Qarun menyatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya saya diberi harta yang banyak ini, yang melimpah ini karena ilmu yang saya miliki. Kalau zaman sekarang ada orang yang modelnya juga seperti Qarun sampai mengatakan kalau Anda miskin Anda bodoh karena Anda tidak tahu caranya mencari rezeki, Anda tidak ngerti cara mencari uang. Mirip seperti kata Qarun yang ada di zaman Fir'aun. Kita semua tahu bahwa mencari rezeki betul ada strateginya, ada cara untuk mencari rezeki. Tapi jangan lupa rezeki itu datangnya dari Allah SWT. Sekarang kalau orang kerja, bekerjanya sudah bekerja cerdas, bekerja keras, bekerja tuntas, dan semua cara dilakukan untuk supaya mendapatkan rezeki yang banyak. Apakah bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya rezeki? Betul juga. Ada yang sudah dapat rezeki yang banyak, ternyata seperti Allah berikan sakit, uangnya habis untuk berobat. Ada yang mendapatkan rezeki bertahun-tahun, setelah itu bangun rumah yang megah, 2 bulan kemudian nikah. Kerja berpuluh-puluh tahun hanya menikmati hasil kerjanya 2 bulan sudah tua. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang ada di buku ini. Apa itu yang diinginkan? Tentu tidak. Bagi orang beriman, kita meyakini bahwa cara mencari rezeki yang sungguh-sungguh, yang berdiri istilah kerja keras, ada kerja cerdas, kerja sampai tuntas, itu hanya cuma saran. Tapi kita yakin rezekinya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kita bahas di surat Al-Mulk ini mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang boleh mau bekerja dengan cara apa, dan dia boleh mengklaim bahwa ini cara yang saya lakukan dengan keahlian yang saya miliki. Tapi jangan lupa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bisa memberikan, dan Allah juga bisa menahan. Dalam urusan kehidupan yang termasuk berhubungan dengan rezeki, kita meyakini ada dua hal. Pertama, ada yang namanya sunnatullah. Sunnatullah di mana orang harus bekerja keras. Ada sebab, ada akibat. Ada orang bekerja keras, lalu dan bekerja kerasnya kemudian diberikan rezeki. Ada sunnatullah seperti itu, dan itu harus kita yakini.
Bahkan dalam beberapa hadis sahih Nabi SAW menegaskan bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini diberikan kesempatan hidup sampai Allah sempurnakan rezekinya. Sampai Allah sempurnakan rezekinya, artinya jatah rezeki yang memang sudah Allah tetapkan pasti ada di dalam. Tidak akan meleset. Dan itu tidak mengabaikan yang namanya usaha dan kerja keras. Kalau memang belum habis jatah rezekinya, dia masih hidup. Apapun caranya, bagaimanapun caranya. Seperti yang pernah saya ceritakan, beberapa kalau silam ada orang jatuh ke sumur, kemudian masyarakat berusaha mengeluarkan dari sumur itu dan alhamdulillah diselamatkan dari situ. Yang bersangkutan dikasih selimut, kemudian diberikan segelas minuman teh hangat. Tapi di luar dugaan, yang bersangkutan minum teh hangatnya di mulut sumur itu. Setelah setengahnya habis, kepleset lagi masuk sumur dan setelah itu meninggal. Lalu kemudian komentarnya beberapa ulama, itu bagian dari penerapan hadis tadi, bahwa jatah rezekinya yang masih tersisa adalah 11 teh. Maka Allah selamatkan lewat jalan orang-orang yang menyelamatkan dari sumur tadi. Setelah itu sempat pakai selimut, kemudian minum teh, tapi kepleset lagi dan masuk lagi ke dalam sumur dan kedua kalinya meninggal dunia. Nah, jatah rezekinya masih ada yang tersisa, yaitu 11 teh. Kalau jatah mungkin akan terbiasa. Nah, makanya apa yang para imam meyakini. Selain itu juga bagaimana para imam meyakini berbagai macam jenis rezeki. Ada rezeki yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi ini selama masih bisa berjalan, melata, masih bisa terbang, masih ada rezeki. Tiap hari kita lihat ada burung terbang, cari makan, berangkat perutnya lapar, dan pulang perutnya kenyang. Gimana cara mendapatkannya? Caranya bisa bermacam-macam, pokoknya Allah berikan jatah rezekinya. Kemudian ada yang kedua, jenis rezeki yang Allah berikan kepada orang bekerja. Orang bekerja, kemudian Allah berikan balasan sesuai dengan kerjanya. Tapi jangan lupa ada jenis yang ketiga. Ada yang Allah berikan rezeki karena bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan. Kalimatnya bukan kalau berikan rezeki, tapi Allah tambahkan. Itu sebabnya bagi orang beriman meyakini begitu dapat rezeki disyukuri. Disyukuri dengan 3 bentuknya, dengan hati, lisan, dan dengan amal perbuatan. Dengan hati kita meyakini semua rezeki itu datang dari Allah SWT. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Dengan perbuatan rezeki yang kita terima digunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Jadi kemudian ada jenis yang kedua, ada rezeki yang Allah berikan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa. Ketika kita bertakwa, kemudian Allah berikan rezeki dan diberikan rezeki yang Allah sampai bahasakannya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak terduga. Kadang-kadang kita nggak akan tiba-tiba ada rezeki. Gimana caranya? Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi atau memperkirakan. Maka ada orang yang mendapatkan rezeki dengan cara dia beriman, bertakwa, kemudian Allah berikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Nah, 4 jenis rezeki ini bagi orang beriman diyakini semuanya sebagai bagian rezeki dari Allah SWT. Itu sebabnya bedanya orang beriman yang tidak beriman, mereka bisa jadi membatasi rezeki hanya dengan beberapa bagian saja. Ketika kita berbuat baik kepada orang, kita tidak tahu rezeki apa yang akan kita dapatkan dari orang tersebut atau dari orang lain. Oleh karena itu, pada saat kita berbuat baik kepada orang, jangan berpikir wala tamnun tastakbir. Jangan kalian memberi sesuatu berharap dapat banyak, berharap dapat banyak. Misalnya, ketika kita memberi pada orang, kalau saya berikan kepada anak yatim, kira-kira apa untungnya saya? Apa untungnya saya dapatkan? Kalau secara dunia, bisa jadi ada yang merasa nggak menguntungkan. Tapi syariat mengajarkan kepada kita, ketika kita berbuat baik, in ahsantum bi anfusikum. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Gimana caranya? Nah, biar Allah yang mengatur. Kita kadang-kadang nggak tahu. Kita nggak tahu caranya Allah memberikan balasan kebaikan yang sudah kita kerjakan.
bisa di dunia, bisa di akhirat. Bisa di dunia dengan cara yang bermacam-macam. Kalau bisa kita cuma 1001 cara, bisa jutaan cara yang kadang-kadang tidak kita berikan. Nah, ini macam-macam rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Nah, kemudian berkaitan rezeki ini, rezeki secara garis besar juga bisa dibagi jadi dua. Ada rezeki yang wujudnya dalam bentuk harta. Sebagian orang memaknai rezeki dalam bentuk harta, itu bagian dari rezeki, tapi tidak boleh dimaknai sebagai satu-satunya bentuk rezeki. Jadi kalau saya bekerja, saya melakukan sesuatu, ingin dapat dalam bentuk uang, yang sekarang cuan, nggak boleh harus dimaknai seperti itu. Tidak boleh dimaknai hanya sebatas uang. Dan ada bentuk rezeki yang wujudnya dalam bentuk barang-barang yang lain, benda-benda yang lain, termasuk bentuk-bentuk yang bisa wujudnya dalam jasa. Kadang-kadang kita mendapatkan rezekinya dalam bentuk dunia kesehatan. Alhamdulillah rezeki yang kita dapatkan dalam bentuk harta tidak berkurang karena apa? Allah beri kesehatan. Ada orang yang dapat rezeki yang begitu banyak, tapi juga cepat habis. Gimana caranya? Biasanya diberikan sakit. Kemudian apalagi kalau diberikan sakit yang berobatnya dengan biaya yang sangat tinggi. Akhirnya banyak, hartanya melimpah di rekening, tabungannya besar luar biasa, tapi juga cepat habis karena biaya pengobatannya ini berbiaya tinggi. Sakitnya bukan cuma sakit flu, pilek, demam, sakit kepala, cuma sakit biasa, tapi sakit yang berat-berat. Nah, ini bagian dari juga rezeki. Maka kita memaknai rezeki tidak boleh hanya dengan cuma uang. Kecuali kalau kita maknai bahwa itu juga bagian dari, kalau mau dituangkan juga angkanya sangat besar. Ya, sama seperti kalau kita bersyukur nikmat tubuh yang Allah berikan kepada kita, Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian merenungkan dan memperhatikan betapa dahsyatnya? Sekarang kalau kita Allah berikan karunia kita bisa bernafas. Di waktu yang sama kita mendapati ada orang yang susah bernafas, harus pakai bantuan alat. Dan kita sudah langsung bisa lihat itu harga oksigennya satu tabung itu berapa? Itu belum termasuk alatnya, itu baru cuma tabung oksigennya aja, belum kemudian alat untuk masukkan ke hidup. Kita langsung bisa lihat ternyata selama ini kita bernafas dapat rezeki luar biasa. Bicara paru-paru, bicara jantung, bicara organ itu dalam tubuh kita yang tidak terlihat ini harganya mahalnya luar biasa. Sekarang kalau kita mau beli paru-paru di mana yang jual? Kalau ada yang sakit, kira-kira belinya di mana? Kalau sendal gampang cari sendal, sepatu gampang cari sepatu. Tapi kalau paru-paru rusak harus ganti, lalu gantinya di mana? Ada yang jual yang sama persis dengan ciptaan Allah SWT. Jantung dan sekian banyak tempat yang lain. Maka itu juga kalau mau kita membahasakan dituangkan juga itu akan sangat besar. Nah, kemudian ketika kita bisa menentukan rezeki dalam bentuk harta, cara menyikapi rezeki itu juga termasuk bagian dari syariat. Mulai dari cara mendapatkannya, kemudian cara ketika sudah menerima dan mengelola, lalu mendistribusikan, menggunakannya untuk apa? Itu bagian dari ajaran agama. Maka akan terlihat yang beriman dengan yang tidak beriman. Yang tidak beriman itulah dulu dinamakan dengan jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan hanya bodoh, tapi mereka tidak mengerti bagaimana menjalankan penggunaan harta mulai dari mendapatkan, kemudian mengumpulkannya, menyimpan sampai mendistribusikan harta tersebut. Masyarakat jahiliyah di zaman itu pintar mencari harta dan bisa sampai punya harta yang melimpah. Jadi mereka bukan orang bodoh sebenarnya, masalahnya mereka tidak bisa membedakan ini yang halal, ini yang haram. Itulah namanya jahiliyah. Maka kalau ada orang mencari nafkah, mencari rezeki, mencari karunia Allah SWT, tapi pakai prinsip Spanyol, separuhnya orang, nah ini jahiliyah. Mau yang halal yang haram, atau yang penting dapat sebanyak-banyaknya. Nah ini cara jahiliyah. Dia tidak mengenal metode seperti itu.
prinsip yang modelnya seperti ini, cara berpikir seperti inilah yang diluruskan dengan kehadiran Islam. Islam tidak ingin orang mencari rezeki lalu menggunakan segala cara, mau membohongi orang, menyakiti orang, menyiksa orang, yang penting saya dapat untung sebanyak-banyaknya. Nggak masuk dalam alam berpikirnya, itulah yang namanya jahiliyah. Nah, yang menarik adalah ketika kita melihat dalam sirah nabawiyah kehidupan Nabi Muhammad SAW, kemudian kehidupan para sahabat, ternyata kita melihat bagaimana beliau dimulai dari Rasul SAW sebagai panduan, kemudian keteladanan, dan diikuti oleh para sahabat bagaimana mencari rezeki yang dengan cara rezeki tersebut Allah berikan keberkahan. Keberkahannya kadang-kadang keberkahan yang dalam jumlah yang sangat luar biasa melimpah. Ada karya di program pasca sarjana tesis karya namanya Abdul Fattah As-Samad, ini di Timur Tengah dan sekarang sudah diterjemahkan. Judul aslinya Amwalun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukan penelitian dan penelitiannya lumayan cukup panjang sampai dilanjutkan ke S3-nya. Meneliti, dan beliau seorang ekonom, tapi meneliti ekonominya Rasulullah SAW. Yang luar biasa adalah beliau sanggup menghitung semua kekayaan yang dimiliki Rasulullah SAW dan pengeluaran yang dilakukan Rasulullah SAW. Lalu kemudian beliau sampai pada kesimpulan di akhir tulisannya. Kesimpulan yang kedua, ada bagian yang saya bisa hitung dan ada bagian yang saya nggak bisa hitung. Ada yang bisa dihitung, misalnya ketika Nabi SAW menikah, maharnya berapa, ada riwayatnya, maka muncul angka. Ketika beliau mengadakan resepsi pernikahan, beliau mengeluarkan biaya sekian, muncul angka. Lalu untuk makan sehari-hari, beliau juga yaitu menafkahi keluarganya, beliau sebutkan angkanya dan ada riwayatnya. Ada angka-angka yang bisa muncul, kemudian nanti bisa dikonversi semuanya dalam bentuk emas. Di akhir tulisannya itu sampai disebutkan pengeluaran Rasulullah SAW yang bisa dihitung sebanyak atau sebesar 1.251.601 gram emas. Saya ulang lagi, 1.251.601 gram emas. Jadi 1,25 gram juta gram emas. Sekarang 1 gram berapa? Lebih gue aja yang mudah. Berapa? 2 juta. Yang biar hitungnya gampang ya. Nah kalau 1 gramnya 2 juta, kemudian 1,251601. Jadi 1,2 juta kali 2 juta. Dan dulu dari gampang ini. Jadi 1,25 juta kali 2 juta. Biar gampang, jutanya jadi langsung digeser. Berarti kan triliun, kan begitu ya? Berarti 2,5 triliun rupiah. Nah dari situ udah ada, ternyata Nabi Muhammad SAW kaya sekali, 2,5 triliun. 2,5 triliun belanja yang beliau lakukan selama sejak nikah sampai akhir hayat. Berarti angka yang sangat luar biasa. Jadi kaya sekali. Tapi kalau kita lihat masuk ke rumah tangga Rasulullah SAW, kita tidak melihat kemewahan. Kita tidak melihat Nabi SAW punya perabotan, apalagi perhiasan yang nampak di rumahnya. Yang ada apa? Kesederhanaan. Nah inilah yang namanya konsep zuhud. Yang namanya konsep zuhud. Artinya zuhud itu bisa orang sangat kaya yang luar biasa, tapi zuhud bisa kaya sekali. Kan kebayang kalau 2,5 triliun kan sangat kaya. Ya kalau orang punya 1 kan kali gram tadi berarti kan 1,25 ton. Tapi emas bukan beras. Ya, kalau sekarang punya 1,2 ton beras saja orang mengatakan ya kaya kalau 1,2 ton beras. Ini 1,2 ton
ya digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Itulah yang namanya orang yang mengerti rezeki. Karena rezeki yang ada ini untuk apa ya? Untuk hidup di dunia atau kita punya kehidupan di alam berikutnya. Maka kemudian ada yang punya infak, ada yang punya sedekah, ada yang punya wakaf, ada yang namanya, dan maaf yang tadi saya sebutkan 1.251.601 gram itu selain wakaf. Wakaf yang masuk sama alasan di 2.000. Ini hanya cuma untuk belanja. Ya, kalau di negara ada anggaran belanja, ya, anggaran belanja negara ini anggaran belanjanya Rasulullah SAW. Nah, Nabi SAW sangat yakin kehidupan itu ada dua, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang perlu dimakmurkan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Makanya distribusi untuk kepentingan akhiratnya besar. Membantu fakir miskin, yatim, membantu orang-orang yang membutuhkan apapun bentuk. Nah, inilah yang dinamakan dengan konsep zuhud sekaligus juga kaya dan sangat kaya. Dan ternyata ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada khulafaur rasyidin. Maka kalau kita menyebut sunnah Nabi SAW, jika ternyata sunnah khulafaur rasyidin sama. Dan dengan hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah oleh kalian sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Sesudah kita lihat kehidupannya Abu Bakar, dia ternyata kaya juga, tapi hidupnya sangat sederhana. Umar juga orang yang sangat kaya, tapi juga sederhana. Saya sempat membaca di bukunya Asrul Khilafah Rasyidah karya Profesor Akram Al-Umari, Muhajirin dan Ansar di zaman Umar bin Khattab tahun 20 Hijriah itu digaji, gaji hariannya 1,5 juta. Gaji harian, gaji hari ini 1,5 juta. 1,5 juta per hari kan kaya sekali, atau agak kaya sekali kaya. Jadi itu gaji pokoknya per orang jadi nggak saya pakai apa. Ini saya Muhajirin yang sudah berjaya. Sudah terjaga karena apa? Karena sebagai muhajirin. Dan Umar bin Khattab bisa membagi sebesar itu kepada semua muhajirin. Jadi bagi ini bagi-bagi uang. Untuk siapa? Untuk rakyat. Sampai per orang 1,5 juta. Ada yang mengatakan 1,8. Mau 1,5 atau 1,8. Tapi kalau itu harian, bisa kita sekarang dapat 1,5 juta per bulan aja, ya lumayan. Kalau nggak ngapa-ngapain, dapat 1,5 juta kan, itu rezeki yang luar biasa, patut bersyukur. Kalau hari, ya kan kalau orang dapat 1,5 juta, nggak ngapa-ngapain, pokoknya cuma di rumah tiap bulan masuk ke rekeningnya. Apalagi kalau itu harian, kan bisa langsung muncul angkanya satu bulan berapa? Kalau 1,5 kali 30 hari. Nah, ini menunjukkan betapa saat itu Allah berikan keberkahan dan keyakinan mereka bahwa kalau rezeki dikelola dengan baik akan memberikan keberkahan. Kemudian masuk ke masa berikutnya, kita lihat juga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ternyata orang yang juga terkenal dan semua tahu Utsman bin Affan kayanya luar biasa. Nah, sekali berinfak ya angkanya besar. Kalau wakaf-wakafnya kan angkanya minimal miliaran dan sebagai triliun. Pernah sekali berinfak, sekali atau wakaf 12 triliun. Kemudian pernah lagi berinfak lagi di atas 300 miliar. Ya. Angka infak dan wakaf itu besarnya luar biasa. Dan kalau kita baca biografinya, ada beberapa kami menceritakan tentang bagaimana kesederhanaannya Utsman bin Affan. Dan sampai menceritakan pakaiannya yang dikenakan oleh Utsman bin Affan. Dan beliau memperhatikan sunnah Nabi SAW kalau sudah ngurusi umat atau memberikan sesuatu kepada umat, berikan yang terbaik. Tapi untuk beliau sendiri biasa-biasa. Ini kata Syarah Bilbil Muslim, beliau mengatakan karena imun nasa wa amal imam. Beliau kalau memberi makan orang-orang, termasuk orang fakir dan miskin, memberi makannya apa? Memberi makan layaknya bangsawan.
Jadi kalau masih makan fakir miskin itu bukan diberikan yang paling murah. Makan paling murah berapa? Misalnya 15.000, cukup 15.000. Dikasih termahal terbaik, tapi di waktu yang sama. Wa yaqulu ila baiti fa yaqulu al-fadl. Jadi kalau giliran beliau ke rumah, beliau hidup dengan cara orang lain, seperti caranya orang miskin. Pas giliran membagi pada orang, beliau memberikan yang terbaik. Tapi untuk dirinya, beliau menggunakan cara yang paling sederhana. Kadang-kadang beliau makan cuma dengan cuka dan minyak halal. Dia makan yang sangat sederhana. Tapi giliran ngasih orang, ngasih dengan cara seperti memberikan pada bangsa. Nah, kemudian kata Abu Abdillah Maula Shaddad bin Al-Had, beliau mengatakan, Ra'aitu Utsman bin Affan yaumul Jum'ah. Saya pernah melihat Utsman bin Affan pada hari Jumat alal mimbar, di atas mimbar bagi khutbah. Alaihi izar adniyun ghalil. Beliau pakai atau mengenakan izar sarung dengan bahan yang datangkan dari Aden, Yaman, dan bahannya kasar. Jadi itu sudah sekali murah, bahannya murah. Sama bu arba'u darahima atau khamsah. Harganya cuma 4 atau 5 dirham saja. Jadi artinya beliau waktu itu urusan dirinya, beliau menggunakan yang paling sederhana, yang paling murah, tapi dilihat untuk orang lain, dan bisa melakukan biasa. Dan banyak riwayat yang menunjukkan angka-angka infaknya, wakafnya, termasuk wakafnya yang sekarang jadi hotel di kota Madinah, di salah satu konsulat kota Madinah. Kita bisa lihat kita wakaf dan pertemuan apa tingginya di atas 20 lantai. Nah, ketika Utsman bin Affan wafat, itu harta yang beliau miliki ada 900 miliar, tambah 900 miliar. Kemudian tambah lagi 1000 ekor unta yang belum sekali konversi berapa nilai dalam bentuk emas. Tapi yang jelas angkanya sangat besar. Dan dari di waktu yang sama beliau orang yang sangat sederhana. Dan kalau Nabi SAW memerlukan biaya beliau untuk kepentingan apapun, beliau berikan. Ketika Nabi SAW memerlukan keperluan untuk berjihad, lalu beliau datang ke hadapan Rasul SAW lalu menyadarkan Rasul ini yang bisa saya bawa di bawah 12 triliun. Ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan konsep memahami konsep bersih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu termasuk orang yang kita kenal sasaran khulafaur rasyidin yang hidupnya sangat sederhana tapi kayanya luar biasa. Kekayaannya Ali bin Abi Thalib juga jarang kita temui riwayat seberapa persisnya, tetapi kita bisa lihat Ali bin Abi Thalib itu kalau memakai pakaiannya pakaian sederhana, dia juga merupakan keluarga juga sederhana. Giliran memberi infak dan memberikan wakaf, beliau memberikan dalam jumlah yang besar. Dalam Musnad Imam Ahmad, beliau menceritakan dulu di zaman Rasul SAW saya mengalami masa ketika kami lapar bersama Rasul SAW, kami ikat perut saya dengan batu. Inilah arbudul hajar minal jur. Saya mengikat perut saya dengan batu karena lapar. Tetapi kata beliau, sedekah saya sekarang di hari ini, inna shadaqati al-yawm, sedekah saya hari ini 40.000 dinar. Kalau dikonversikan dengan rupiah, ya kira-kira 240 miliar. Artinya beliau tetap hidup sederhana, makan juga dengan cara makan seperti layaknya fakir dan miskin, tetapi kalau sudah urusan berinfak dan sedekah, besarnya luar biasa. Kita sulit membayangkan hidupnya sederhana dan miskin, tapi ketika berinfak angkanya miliaran dan puluhan bahkan ratusan miliar. Maka kita kenal ada dua konsep, namanya fakir itu memang pilihan hidup, dan ada fakir yang memang betul-betul fakir dan kepepet karena nggak ada pilihan. Para sahabat memilih cara begitu. Rasul SAW memilih hidupnya fakir, hidupnya sangat sederhana, hidupnya
seperti layaknya kalau orang melihat sepintas seperti orang muslim, tapi bukan karena daya belinya aja, tapi memang beliau hidup sederhana, selebihnya digunakan untuk agama. Inilah konsep rezeki yang kita kenal dari Sirah Nabawi. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sambil